Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada video kali ini akan dibahas materi larutan penyangga yang merupakan materi kelas 11 SMA. Pada video kali ini ada pun beberapa sub bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian larutan penyangga. Yang kedua, jenis dan prinsip kerja larutan penyangga. Yang ketiga, perhitungan pH larutan penyangga. Yang keempat, peran larutan penyangga bagi makhluk hidup. Dan yang kelima, cara pembuatan larutan penyangga. Pertama, kita akan membahas pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau yang biasa kita kenal dengan buffer adalah larutan yang mempertahankan nilai pH tertentu dengan sedikit penambahan basa, asam, ataupun pengenceran. Jadi, dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit basa kuat, asam kuat, ataupun larutan tersebut diencerkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dan garam atau biasa disebut basa konjungsi. Prinsip kerja larutan penyangga ada 3 macam yaitu yang pertama pada saat penambahan asam, yang kedua pada saat penambahan basa, dan yang ketiga yaitu pada saat pengenceran. Jenis larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang mengandung basa lemah dan garam atau biasa yang disebut asam konjugasi. Prinsip kerja larutan penyangga basa ada 3 macam yaitu pada saat penambahan asam, yang kedua pada saat penambahan basa, dan yang ketiga pada saat pengenceran. Yang ketiga yaitu perhitungan pH larutan penyangga. Untuk perhitungan pH larutan penyangga asam kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na per NBK. Setelah nilai konsentrasi H+ diketahui, kita bisa langsung mencari nilai pH-nya dengan min log dikali konsentrasi H+. Selanjutnya, untuk perhitungan pH larutan penyangga basa, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali Nb per NaK. Setelah nilai konsentrasi OH-nya diketahui, kita terlebih dahulu mencari nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus min log dikali OH-. Setelah kita mendapatkan nilai pOH, kita akan mencari pH dengan menggunakan rumus 14 dikurang nilai pOH.
selanjutnya yaitu pembuatan larutan penyangga. Secara umum, pembuatan larutan penyangga dapat dilakukan dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya ataupun mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya. Pembuatan larutan penyangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pada pembuatan larutan penyangga secara langsung untuk larutan penyangga asam dapat dilakukan dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya. Sedangkan untuk larutan penyangga basa dapat dilakukan dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Selain pembuatan larutan penyangga secara langsung, ada juga cara pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung. Pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung untuk larutan penyangga asam dapat dilakukan dengan cara mencampurkan asam lemah yang berlebihan dengan basa kuat menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah. Sedangkan untuk larutan penyangga basa dapat dilakukan dengan cara mencampurkan basa lemah yang berlebih dengan asam kuat menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah.